Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk. Yes. Sebelumnya saya minta minum boleh? Ya. Thank you Bu Regi. Ya. Saya tunggu duduk semua. Saya akan khotbah cuma sebentar. Ya, tenang ya, tenang. Saudara, sebetulnya saya khotbah cuma sebentar. Tapi nanti lihat apa yang Tuhan nyatakan ya. Karena sebenarnya ya tapi kita dipinjami tempat ini mujizat. Selama berapa tahun kita diberkati tempat ini. Ya. Hari ini rencana kita cuma selesai sampai jam 10. Jam 10 harus pada bubar, betul ya? Lagi. Karena ada pertandingan bola. Saya nih dengarnya geli tapi ya sudah. Ya. Tapi ya inilah saudara ya. Bukan saya yang bikin, tapi memang kita, karena tempat ini katanya buat nonton bola, tapi ya sudahlah. Kita diberkati ya dengan tempat ini dan dikuduskan. Kita nonton bola di sorga aja. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus ya. Di sorga gak ada bola Pak, ya. Gak ada saudara. Tapi kita gak usah pusing. Saudara perhatikan yang pertama, tahun depan. Sekali lagi saya ngomong berapa bulan lalu, tahun penangkap burung. Hati-hati dengan ambisi manusia. Dengan ambisi Tuhan akan berlawanan. Jadi hati-hati dengan ambisi manusia. Pelayanan bisa dengan ambisi manusia itu menjerat. Jadi bedakan Anda bisnis, Anda pelayanan, Anda menggenapi panggilan pribadimu, Anda harus peka mulai tahun depan. Ini dari Tuhan atau mauku sendiri? Ngerti angkat tangan. Ambisi. Karena akan kelihatan dari buahnya. Akan Anda lihat. Yang pertama, tahun penangkap burung. Yang kedua, tahun peperangan. Peperangan itu ada dua hal. Saya minta Anda tulis dan catat. Dua hak peperangan. Pertama hak untuk menang. Dan hak untuk menjara. Setuju angkat tangan. Jadi dua hak. Bukan dua hal, dua hak waktu Anda perang tahun depan. Hak untuk menang dan hak untuk menjara. Anda menang tapi nggak menjara, goblok berarti. Dan kalau Anda menjara tanpa menang nggak bisa. Jadi dua hal ini. Anda begitu menang, Anda menjara, itu bagianmu. Tepuk tangan bagi Yesus dua. Yang kedua, Mazmur 112. Tidak takut soal kabar celaka. Anda tulis baik-baik. Seperti saya ngomong berapa lama, tahun depan, tahun resesi besar. Saya sudah berkali-kali ngomong berapa bulan yang lalu, masih pertengahan saya ngomong siap-siap tahun depan, tahun resesi. Anak Tuhan, tulis, hidup dengan ekonomi sorga. Setuju angkat tangan? Tepuk tangan lagi bagi Yesus. Kamu gak usah khawatir soal keuanganmu. Tuhan Maha tahu. Ikut ekonomi sorga. Berikutnya, tulis ya semua, jangan tanya, Pak tolong diulangi, lihat aja siaran ulangnya saudara. Tuhan ngomong sama saya soal mesiu. Bahan untuk campuran tembak, mesiu. Dan tahun depan gesekan bangsa-bangsa terjadi. Jadi saya minta Anda gak usah panik, gak usah lihat ini perang sama siapa atau gesekan. Kita gini saudara, perhatikan saya baik-baik. Jangan Anda mengambil kesimpulan langsung. Kalau gesekan bisa jadi perang atau bisa jadi cuman memanasi satu sama lain. Cuman saling memanasi. Jadi gak usah Anda langsung perang ini, enggak. Belum tentu. Tahun depan. Ekonomi goncang, pasti. Makanya hiduplah dalam ketenangan di dalam surga. Saya mempercayai angkat tangan. Dengan Tuhan harus tenang. Bukan utekmu yang jalan, tapi imanmu, rohmu. Itu Anda harus ngerti. Di pelayanan ini, di persekutuan ini tidak jadi gereja, saudara. Dari dulu, Tuhan ngomong sama saya tetap persekutuan. Di persekutuan ini saya sampaikan dan saya ke depan. Hidup dengan iman dan percaya.
Kita nggak bisa kasih support Anda uang, nggak bisa. Tapi kita kasih support Anda dengan didoakan. Siapa yang mau angkat tangan? Iman percaya. Hidup dengan percaya. Ya, maka saya bilang hari ini supaya Anda paham. Tahun depan soal yang terjadi nanti ini. Juga awal tahun digoncang untuk dipadatkan. Tulis. Kalau Anda ngomong, Pak, saya udah digoncang, Pak. Nah, belum. Tahun depan lebih dipadatkan. Ngerti katakan amin? Loh Pak, tambah mati aku Pak. Ya, lebih baik mati masuk surga daripada neraka. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Setuju angkat tangan, amin? Digoncang untuk dipadatkan. Jadi kalau Anda lihat saya ke depan semua, yang nonton juga. Kalau Anda sedang digoncangkan, tujuannya supaya rohmu dipadatkan. Jadi saya minta Anda paham, bukan lagi Anda ngapalkan Alkitab, tapi belajar praktek firman. Belajar praktek dengan kebenaran. Anda saya minta paham, digoncang dipadatkan. Dan tahun pewahyuan terjadi. Maka saya bilang, kita tidak tahu kapan pengangkatan. Tapi mempelai itu harus siap. Percaya angkat tangan. Harus siap. Ya, Anda nggak akan dikasih tahu zaman dulu tahun 92 ada nubuatan dari gereja Korea yang di Amerika bahwa tahun 92 Oktober Yesus datang. Jadi semua pada yang paling dampak adalah Indonesia. Karena mereka berkiblat ke sana, mereka berpikir jadi saudara. Kita kapanpun Yesus datang. Kita siap. Ada amin? Dan nyatanya tidak terjadi. Dalam Yesus saya minta Anda ngerti saudara. Kapanpun, kalau bisa sekarang malam ini pun. Tuhan datang sekalian. Ada amin? Jadi Anda jangan ngomong, Pak hidup susah dan sebagainya. Dari dulu sudah susah. Anda ngomong, Pak Yer saya tidak mau pergumulan Pak. Ya mati saudara kalau usah pergumulan. Hidup dengan Tuhan pasti ada pergumulan. Ngerti angkat tangan? Tujuannya digoncang dipadatkan supaya kadar rohanimu kelihatan. Bukan Anda hanya hafal Alkitab, tapi dengar baik-baik. Itu digoncang dan dipadatkan. Karena waktu pengangkatan, saya minta Anda lihat ke depan. Pengangkatan Roh Kudus juga terangkat. Kalau Roh Kudus terangkat, kamu doa tanpa jamahan. Anda hanya rutinitas pelayanan, tanpa jamahan Tuhan. Maka saya bilang, nanti waktu pengangkatan Roh Kudus juga terangkat. Anda doa hanya rutinitas, tanpa touching from the heaven. Itu yang saya katakan saudara, orang minta mati gak mati, susah. Terjadi kemurtatan besar karena tanpa jamahan. Anda boleh hafal Alkitab, tapi tanpa kekuatan Tuhan, mati saudara. Nah, lalu saya tanya sama Tuhan, terus orang gimana cara menyembah? Tuhan ngomong, dengan jiwa, soul. Mumpung sekarang, mumpung belum pengangkatan, semua dengar baik-baik. Kalau engkau lagi drop, Anda lagi down, Anda lagi kehilangan arah. Mumpung sekarang Roh Kudus masih bisa jamah engkau, masih bisa diarahkan. Responi karena jiwamu supaya diurapi dan bekali. Tepuk tangan bagi Yesus, itu yang paling penting. Jiwamu. Kalau jiwamu jangan ngomong, sudah tahun ini. Perhatikan baik-baik. Pengangkatan nanti saudara, gak tahu kapan itu. Tapi dalam waktu dekat sila tandanya. Roh Kudus juga terangkat. Anda gak punya pegangan, Anda ya begini Tuhan. Makanya banyak anak Tuhan, siapapun kita yang di luar negeri juga minta pengangkatan. Karena tahun itu susah. Anda sekarang, maaf ya, Anda sekarang mungkin berantem. Ada pendamaian dari Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus terangkat, saudara, Anda tidak bisa ada pendamaian. Ada yang diizinkan Tuhan tertinggal, bukan karena dosa loh. Tapi Tuhan mau pakai dia di tengah-tengah pengangkatan itu. Kalau saya tanya Anda, siapa yang mau? Pasti gak ada yang angkat tangan nih. Wah, gua enggak Pak. Rumah gua bagus di sini, Kelapa Gading atau bagus di sini terserah. Tapi rumah surga lebih bagus. Saya harap cukup, banyak yang datang. Jadi dengar baik-baik ya. Tenang aja, Regi ingat madep depan aja. Itu urusan belakang. Lihat saya ke depan. Roh Kudus kalau terangkat saudara, saya dikasih tahu Tuhan, itu banyak chaos, kacau. Orang ngomong firman, there is no power. Orang nyembah tanpa jamahan. Roh Kudus terangkat. Dan murtad pasti terjadi. Karena Tuhan mencatat begini saudara. Orang tua akan menyerahkan anaknya. Saling menyerahkan. Karena nama Yesus engkau dibenci. Kalau Anda sekarang di rumah oleh karena Anda sungguh-sungguh dengan Yesus. Lalu disingkirkan, terima itu bagianmu. Dan upahmu besar di sorga. Tepuk tangan bagi Yesus dulu.
Oleh karena nama Yesus kamu disingkirkan, oleh karena nama Yesus kamu diciak itu dicurangi. Upahmu besar di sorga. Dosa ngutuk, mati lu, gak usah. Jadi dengar baik-baik. Akhir zaman, orang akan saling menyerahkan dan engkau akan dipenjara, disiksa dengan nama Yesus. Saya percaya Anda tidak mau. Tapi dengan baik-baik, Tuhan ngerti, digoncang untuk dipadatkan rohmu. Kalau Anda masih males naik turun, akan ketinggal. Saudara. Begitu Anda turun, terlambat untuk naik. Saya katakan faith blessing tidak memperingati Natal. Kenapa? Karena di gereja sudah ada Natalan. Bukan saya anti Natal, enggak. Saudara. Maka saya bilang tidak ada Natalan, kita khotbah semua akhir zaman. Natalan masing-masing di gereja Anda masing-masing, di tempat ini juga Natalan. Tapi dengar baik-baik, ini sudah tanda Tuhan mau datang kedua kali. Kalau Anda, maaf saudara, kalau Anda lebih mengejar yang duniawi daripada yang rohani, itu saya takutkan Anda tidak kuat, saudara. Rohanimu turun. Dan itu iblis kerja. Dulu anak rohani saya, ya foto model. Model apa Pak? Nanti dulu. Didoakan menang, penampilan menang dalam pemilihan foto model dia menang. Yang doakan banyak dan yang kasih apa namanya? Dukungan suara. Vote, ya nggak tahu itu zaman dulu ya. Menang. Begitu menang, main film. Tapi dalam kasih Tuhan, saya ngomong ini bukan mempermalukan dia. Begitu main film saudara, iman goyang. Turun, makin turun. Pertama doa, pertama masih bersih, lama-lama goyang. Lalu dia bilang sama saya boleh nggak main film yang di luar iman Tuhan? Saya bilang tidak boleh, meskipun bayarannya besar. Rupanya orang lebih cari bayaran daripada iman ini. Sudah tahu lama-kelamaan turun. Tapi saya untung Tuhan mengasihi dia. Terus lama-lama jadi foto model, maaf ya saudara, majalah dewasa. Rohani dari orang yang tulus bisa berubah. Dari orang yang holy mendadak bisa berubah. Roh itu menarik pelan-pelan. Ada yang langsung cepat tapi ada yang pelan-pelan. Ini orang profetik tarik pelan-pelan. Lama-kelamaan apa yang dia dulu lakukan, apa yang dia percaya rohnya naik. Lama-kelamaan mulai pudar dan tidak ada kuasa. Dan dia menyesal. Dan ada banyak lagi saudara, anak-anak Indonesia yang begitu. Faith blessing tahun depan, EB Jakarta. Rencana sih, kita doa untuk sewa ruko. Untuk apa? Bukan untuk ibadah saudara, gak cukup. Untuk melayani konseling, banyak anak-anak Tuhan yang drop. Jadi minta doakan, saya minta pengurus all out. Ya, mendoakan orang-orang seperti ini. Dan banyak orang minta dilayani, karena banyak jiwa, saya doa sama Tuhan supaya dikirim banyak jiwa. Dan memang kita sudah ribuan, tambah lagi. Kita faith blessing Manado sudah buka, tepuk tangan bagi Yesus. Manado, kemarin 200 orang lebih. Terus faith blessing Bandung, Januari, kita akan ibadah pertemuan. Faith blessing Jepang, April. Anda kok mau ke Jepang, jangan campur belanja sama pelayanan saudara. Rasanya kok kurang pantas ya, setuju angkat tangan amin? Loh Pak, kita akan menciak di sana. Lu fokus dulu orang dimenangkan, baru Anda boleh belanja lah. Jepang, Anda kok mau dikirim ke Jepang, daftar ke Regi. Boleh enggak? Nanti Regi ibadah, lu yang shopping, gua turunkan petir di sana. Rasanya hati ini kan enggak enak saudara, jadi ngerti ya. Jadi Jepang, semua ini buka. Ada yang di Belanda minta. Anda jangan berpikir, wah faith blessing hebat. Saya ada ngerti saudara, Anda harus ngerti pergumulan saya paling besar. Ini bukan curhatan hati hari ini. Pergumulan yang paling besar, bagi waktu. Jangan Anda pikir, wah Pak Yeremia gini. Saya ngatur jadwal, itu harus doa. Saudara. Sampai maaf ya, sampai nangis kadang-kadang. Kenapa nangis?
Saya bilang, Tuhan ini banyak jiwa butuh suaramu. Lah aku ini dibagi-bagi. Nggak bisa tembus tembok. Jadi harus ke sini pusing ngatur. Tapi Tuhan ya kasih diajar Tuhan. Ini loh kamu ini loh ini. Tak bilang, iya tapi mumet Tuhan, ini loh. Saya ngomong mumet, Tuhan ngomong santai wae. Oh santai. Ada amin? Gak gampang saudara bagi waktu. Harus ngatur tuh pusing saudara. Makanya saya bilang nanti Blessing Jakarta tahun depan sekali dulu. Jangan marah sama saya saudara, marah sama ketuanya itu. Sekali dulu. Karena harus ke Bandung. Tapi saya minta Anda ngerti akhir zaman, harus Anda ngerti kebenaran. Ada amin? Uang bukan segala-galanya. Firman Tuhan, kerajaan sorga lebih penting. Tepuk tangan bagi Yesus. Nah sekarang, kalau untuk EB Jakarta maka saya cuma baca aja. Coba Yosua pasal 3. Semua lihat, ditampilkan Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Semua kota pesannya berbeda-beda. Tapi untuk Jakarta saya disuruh Tuhan nyampaikan ini. Ya, Yosua pasal 3 ayat yang pertama. Saya baca, perhatikan baik-baik yang di rumah juga. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu Yosua dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Ya, Sitim ini nama tanaman sebetulnya. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Saya minta Anda ngerti. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum apa? Jadi saya minta Anda garis bawahi semua yang di rumah, pengurus juga. Garis bawahi kata-kata menyeberang. Karena tanpa menyeberang, Anda tidak menerima apa yang naik level. Tidak akan menerima. Belajar cross, seberang. Ayat yang kedua. Semua baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Ayat yang ketiga, yes Lord, amin, amin. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Saya minta Anda perhatikan perintahnya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Maka kamu, saya minta Anda fokus ini, harus juga berangkat dari tempatmu dan apa? Saya minta semua saya ke depan. Perhatikan tadi Tuhan ngomong sama saya begini. Dengar kata-kata ini, tulis. Segera. Tulis. Begitu kau melihat tabut Allah bergerak, Anda jangan berlambat-lambat. Ngerti yang katakan? Itu sumber pertolonganmu. Sumber breakthrough-mu. Begitu Anda melihat perkenanan Tuhan, begitu Anda melihat tanda dari Tuhan, go! Jangan. Ya. Ada amin? Lihat saya ke depan. Dikatakan segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus tahun depan saudara, perhatikan saya ke depan. Kekuatan Tuhan itu bergerak dengan sangat kuat. Dan tahun depan itu saya kasih tahu, itu mujizatnya banyak. Langsung amin ini serempak itu. Banyak mujizat. Siapa yang percaya banyak mujizat, angkat tangan tinggi itu. Jangan buru-buru turun, saya percaya Anda sudah mandi. Nggak mandi nggak apa-apa, paling pingsan, angkat tangan. Sebelahmu yang maksud. Ada amin? Turun tanganmu. Setuju? Setuju tak? Yes, cukup ya, nggak usah khotbah. Tapi dengar baik-baik. Mujizat terjadi lewat apa? Tak kasih tahu nih. Kurang kenceng. Proses aja, itu utekmu, imanmu loh pakai. Di tempat ini kok Anda ngomong, Pak kok kasar? Ya ini persekutuan, kasar. Cari gembalamu, cari penghiburan. Tapi dikasari tambah makin banyak itu saya heran. Lihat saya ke depan. Kalau Anda ngomong tahun depan banyak mujizat, amin Pak Yeremia, memang banyak. Tapi tadi masalah terjadi lebih dahulu. Anda ngomong tidak usah masalah Tuhan, hanya mujizat. Ikulah karepmu. Itu hanya maumu. Politik seperti Anda bisnis, bergerak dikit duit banyak, enggak bisa. Justru di balik mujizat besar, Tuhan ngomong sama saya, masalah aku. Jadi jangan Anda lihat orang ini pelayanan pasti domba, belum tentu. Banyak ngibulnya. Ya, perhatikan baik-baik. Percaya mujizat? Enggak langsung berkurang tadi, amin.
Sebelum itu mujizat terjadi, dengar baik-baik, banyak tekanan. Kalau Anda ngomong, Tuhan aku percaya perkara ajaib terjadi padaku tahun depan, besar. Jadilah seperti imanmu. Langsung sama Tuhan, oke, jadi. Tapi sebelum itu digenapi, Tuhan ngomong, modelmu seperti ini. Aku kikis habis. Ayo. Anda tengking, dalam nama Yesus masalah pergi. Tuhan ngomong, tak tambahin. Anda ngomong, menyerah aku Tuhan. Tuhan ngomong, belum habis, tak keras. Ikut Yesus susah apa gampang? Gampang. Ada amin? Gampang. Makanya dengar ini. Segera sudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Maka kamu atau kita harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikuti. Jadi segera. Kalau Anda lihat nanti segera tadi begitu lihat. Go. Tanpa pikir apapun. Berangkat. Kalau tidak tertinggal. Banyak hamba-hamba Tuhan, perhatikan, orang-orang pelayanan profetik juga. Kenapa tertinggal dari apa yang Tuhan siapkan buat dia? Karena dia hanya profetik, tapi tidak bisa menjadikan fisik, tidak bisa. Itu yang saya ngomong kemarin di beberapa kota, lihat saya ke depan. Firman jadi apa? Kurang keras. Firman jadi apa? Daging. Nah pertama adalah rema, lihat saya ke depan, rema. Nah rema ini yang diberikan sama Tuhan, go, supaya jadi daging. Di tengah-tengah ini Tuhan ngomong sama saya begini, ini rema, ini daging. Di tengah-tengah rema jadi daging, perlu apa? Nurut. Taat. Anda gak usah ngomong, oh Pak Tuhan ngomong, gak usah kakek cangkem. Nurut. Maaf ya saudara, jangan datang lagi kalau gak mau. Tapi saya sebenarnya sehat, semua family yang perhatikan baik-baik. Nurut. Jangan, tapi Tuhan, musuhku ada depan. Go. Itu yang Tuhan mau tahun depan. Tapi Tuhan, maju ke sana, ini semua persembahanku makin besar. Go! Orang yang segera, dia akan mengalami naik level. Yang Tuhan ngomong tingkatannya, itu ada baginya. Siapa yang mau angkat tangan? Ada amin. Karena banyak orang-orang profetik Tuhan ngomong sama saya gini, ngerti roh, lihat saya ke depan. Pertama ngerti yang roh, tapi tidak jadi fisik. Tidak jadi kenyataan, ngerti nangkep pesan Tuhan, nangkep. Tapi tidak jadi kenyataan, ada something wrong Tuhan ngomong di tengahnya. Kenapa anakku? Tuhan ngomong, karena tidak taat. Ada yang orang ngomong, dengan saya rumah laku, dengan bangunan gua laku, utangku lunas. Salah kamu. Karena tanpa laku pun Tuhan bisa bayar utangmu. Siapa percaya katakan? Karena bukan matematikamu, tapi sorga. Nurut. Oh dengan pengacara ini pasti tembus. Belum tentu. Dengan Tuhan, nurut. Sudah tahu antikris sudah masuk. Kalau kamu gak nurut sama apa yang Tuhan ngomong, bisa dibelokkan kamu. Pernah ada dulu reporter saudara, itu menyuting atau memfilmkan dokumenter sebetulnya. Cukup mengerikan. Di Amerika, di tengah hak asasi begitu kuat. Tapi ternyata ada ritual dari gereja setan yang mengerikan. Itu ada pria dihipnotis. Ditidurkan, dikasih kain putih dari leher sampai ke bawah. Dan orang-orang pengikutnya ritual itu memberikan hormat atas pria ini. Ya, suruh pegang perutnya. Suruh pegang diberkati. Dan habis itu saudara pimpinannya mengeluarkan pisau panjang. Dibelah. Di film itu dibelah. Tanpa trik dibelah. Kamu buat Lucifer dibelah gini. Lalu tangannya masuk ke dalam ambil hatinya. Saya kasih tahu saudara. Kalau Anda tidak kuat dalam firman, hanya biasa-biasa. Itu iblis libas kamu. Kita naik ke atas oleh karena Tuhan. Ada amin? Tanpa kekuatan Tuhan, kamu standar. Katanya ibadah, tapi rohmu tertinggal. Tubuhmu di sini, rohmu terbelenggu. Itu dibelek dan darah di mana-mana diusapkan ke semua ritual. Pengurus. Orang-orang jemaat itu.
Lalu mereka seperti kerasukan. Dan setelah itu filmnya diberhentikan kenapa? Mereka lakukan hubungan intim atau hubungan seks semua. Oh itu kan masih jauh Pak, gak kena sama saya, betul. Tapi roh ini terbelenggu, kenapa? Maka dikatakan Tuhan ngomong sama saya gini, segera. Gak usah pikir panjang, Tuhan ngomong, bertobat, lakukan ini, lakukan puasa, go. Anda ngomong Tuhan berat, tinggal kamu nanti. Untungnya saudara, kasih Tuhan itu besar. Oleh karena kasihnya, kadang-kadang masih kita ditolong. Oleh karena kasih dia bilang, sakno. Tapi kalau engkau tidak segera, banyak perkara mujizat atau yes Lord, berkatmu tertinggal. Siapa mau? Saya enggak marah, Anda kok diem? Kita selamat hari Natal, amin. Segera. Banyak anak Tuhan masih males. Katanya singa Yehuda. Katanya, apakah engkau singa Yehuda? Iya, kami pasukan singa Yehuda. Ternyata kucing Yehuda. Singa kan, saya mau nirukan gimana? Ada ya? Wow, gitu kan. Bukan meong. Disuruhkan, maju. Tuhan ngomong, anakku aku menyertai engkau. Lewati api. Panas Tuhan. Lewati jurang. Tenggelam Tuhan. Kucing Yehuda. Orang, lihat saya ke depan. Kalau engkau dapat urapan Tuhan, segera. Kamu akan ngerti, ini tempo atau timetable Tuhan. Go! Itu membuat perkara ajaib jadi. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Ada amin? Pernah dulu orang dapat utang ya di bank. Dia ngomong gini, Tuhan setiap ditagih dia mesti sembunyi. Dia resah, saudara. Kok ditagih ini dia sembunyi, bilang Tuhan ini benar apa enggak sih kok ditagih sembunyi. Tuhan ngomong tidak boleh, pantesan aku enggak memberkati kamu. Kamu tukang sembunyi. Muncul. Dan saudara ditagih di rumah, muncul dihadapi saudara. Bayar utang. Dia ngomong, Tuhan bawa saya harus ke kantor. Itu disuruh Tuhan loh. Anda boleh tiru, boleh enggak. Tapi kok mamanya kena apa? Keplak ya mujizat. Dia ke kantor di bank itu ketemu pimpinannya, dia bilang ini, waktumu ini bayar utang dan lambat berapa bulan. Sita, saya tahu jawabannya, saya enggak punya uang. Karena Tuhan suruh dia ngaku, enggak boleh sembunyi, enggak boleh bohong. Kalau bohong enggak diberkati. Ayo, Anda ngomong, gampang Pak, bohong. Dia harus ngomong, Tuhan ngomong, jujur, ngomong jujur. Kamu akan disita, Tuhan ngomong. Dia ngomong, aku tidak punya duit. Kapan bayarmu? Nanti kalau Tuhan kasih uang, itu hebat orang itu, karena puasa dia. Jadi gimana kamu? Pasti saya bayar. Kamu tak tangkap. Nah dia ngomong itu satu hal yang kekuatan Tuhan memang. Dia ngomong, saya harus ngomong ini karena Tuhan suruh. Tuhan. Dia bilang, pengen tahu buktinya? Lampu kantormu akan mati. Mati, pet. Mati. Sah. Lalu dia bilang satu hal jangan ditiru ya. Dia bilang, ini baru lampu kantor. Ntar kamu yang mati. Tapi itu ngomong dengan urapan Tuhan, bukan ngemplang duit. Anda kan punya duit, Anda mau tiru, Pak, gua mau niru yang begini. Tahu-tahu di sana malah di penjara. Dan sudah tahu, dia bilang, aku percaya kamu. Berapa bulan kamu minta? Dia ngomong 3 bulan. Karena saya didoakan kan, 3 bulan. Dia pulang ke rumah, Tuhan aku udah ngomong 3 bulan. Siapa yang tolong aku? Herannya saudara, ada orang yang dia tidak pernah pikir. Tuhan ngomong, datangi ke sana, segera. Ayo coba. Dia gak mikir-mikir. Apa iya? Kalau ngomong apa iya saudara. Itu blessingmu hilang. Katakan segera. Kurang keras. Jangan segera untuk lamar orang, bukan. Tuhan ngomong, datangi Bapak itu. Bapak itu sudah lama dia gak tahu saudara, datangi. Begitu datangi sudah tahu. Dia cuma suruh Tuhan ngomong kebenarannya. Pak saya mau disita, mau dilelang, bla bla bla. Sudah tahu dia bilang apa? Aku akan tolong kamu. Saya punya rumah yang lebih mahal daripada kamu. Serahkan ke bank dan kamu akan lepas. Tepuk tangan bagi Yesus. Terjadi. Kenapa terjadi Bapak Ibu dengar? Segera. Banyak mujizatmu rohani, perhatikan saya. Rema tidak jadi. Firman tidak jadi. Kenapa? Lamban. Tahun depan
Anda harus ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau cepat. Aku ini singa Yehuda, bukan kucing Yehuda. Kok Tuhan ngomong, loncati, jam. Bukan loncat dari gedung tinggi, saudara, bunuh diri. Tapi dengan Tuhan harus segera. Ayat yang keempat. Yosua pasal 3 ayat yang keempat. Saya harap Anda nangkep, saya rema. Yosua 3, semua baca sama-sama. Ini kedua lebih penting. 1, 2, 3. Saya minta Anda baca dengan hikmat Tuhan. Dengar baik-baik. Hanya antara kamu dengan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Perhatikan, Tuhan nyatakan begini. Janganlah apa? Mendekati. Tahun depan, jangan Anda melewati apa yang Tuhan ngomong. Maju, tapi Tuhan ngomong jangan mendahului. Stay behind. Itu kunci Anda mengalami penjarahan atau kemenangan demi kemenangan. Siapa yang mau angkat tangan dulu? Caranya apa? Tunduk sama apa yang Tuhan mau. Banyak anak Tuhan terima impartasi urapan. Begitu terima impartasi urapan dia punya api. Saudara. Amin, doa jadi kenceng. Kenapa kok lama-lama hilang? Kenapa kok lama-lama surut, Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi dengan pimpinan Tuhan tapi pimpinan kedagingan dan perasaannya. Itu yang membuat dia tidak peka dengan Tuhan. Mati akibatnya. Ngerti katakan amin? Kurang keras. Ada orang yang dulu pernah saudara, dia mimpin khotbah saudara. Tuhan ngomong kamu gak usah khotbah, hanya naikkan haleluya 12 kali. Ngerti ya haleluya 12 kali ya? Ngerti ya lagunya? Haleluya. Gak usah kalau naik sama-sama, saya gak tipe begitu. Haleluya gitu kan. Begitu nyanyi haleluya 12 kali, orang-orang dijamah Tuhan dan ada yang nangis. Dia lihat hebat kuasa ini, doa haleluya 12 kali. Dia diundang khotbah di tempat lain, nyanyi haleluya 12 kali, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Bukan lagi dia ikuti hadirat Tuhan, tapi dia ngikuti, perhatikan, dia ngatur pimpinan Tuhan. Makanya banyak orang-orang profetik gagal. Yang dulu terjadi pertama kali karena dia takut akan Tuhan, suruh Tuhan ngomong haleluya 12 kali. Orang sudah dijamah tanpa khotbah. Tanpa khotbah. Saya kasih tahu ya, orang kemarin ada ngomong, Pak saya mau ngusir setan, tolong doakan. Saya bilang, saya gak usah doakan kamu. Minta aja api Tuhan. Dan api Tuhan sudah menjamah orang yang pada jauh saudara. Waktu pelepasan saudara, itu sudah dijamah. Karena setannya kerasukan dan macam-macam. Didoakan orang yang salah lagi saudara, haleluya, setan double porsi. Saya udah bilang sama dia, kamu datangi dia dan minta api Tuhan kirim dulu. Gak usah tunggu kamu datang ke rumah sana. Api Tuhan minta Tuhan kirim dulu. Dan saya kan tahu sebelum dia datang, dia sudah pelepasan. Banyak anak Tuhan maaf saudara, harus ngerti. Di mana kok ada hadirat Tuhan di depanmu, kamu gak usah ngoyo saudara. Tuhan sudah melakukan keajaiban. Tepuk tangan bagi Yesus, itu pimpinan Tuhan. Maka dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjang. Perhatikan, jangan mendekati. Ini seperti tabut Allah begini. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu apa? Tempuh. Bukan jalanmu, tapi jalan Tuhan tahun depan itu. Sebab jalannya itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Ada amin? Ada amin? Saya lihat Anda, amin. Levelnya terlalu tinggi, amin. Ayo, kenapa terlalu tinggi? Saya mau khotbah singkat jadi gak singkat saudara. Anda mau amin aja gua tutup langsung. Silakan masuk, perhatikan baik-baik. Kenapa terlalu tinggi? Karena Anda ikut Yesus pakai utakmu. Mikir, cak mulutnya itu. Puasa 3 hari tanpa makan, tanpa minum. Ngampuni. Lihat orangnya aja sebel Pak, ngampuni. Itu ikut Tuhan pakai ini. Bapak Ibu, ada amin? Maka saya bilang dalam nama Yesus, hanya dengan tabut harus ada jarak supaya engkau tahu jalan yang harus kamu tempuh. Lanjut 5, kita akan tutup. Kita lebih banyak di doa. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, perhatikan cirinya. Kuduskanlah dirimu, sebab besok, siapa yang percaya besok terjadi mujizat? Wis gak usah nunggu tahun baru, besok terjadi mujizat. Tepuk tangan bagi Yesus, amin. Gak usah nunggu tahun baru. Ada amin? Gak usah nunggu tahun baru. Gak usah.
Gak usah tahun baru. Kapanpun mujizat Tuhan jadi. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Percaya terima. Besok. Pak kok besok saya kok terima masalah lebih banyak. Tandanya mujizat double porsi. Maka saya tanya Anda, pengen percaya mujizat besar gak? Langsung gak ada yang angkat tangan, diputar kameranya. Siapa yang percaya mujizat Anda terima besar? Coba angkat tangan, coba men. Karena mungkin terpaksa angkat tangan, kau maha tahu Tuhan. Pembicaranya ngamuan Tuhan. Darah tingginya tinggi. Angkat tangannya, percaya terima mujizat besar. Amin. Double porsi mujizatmu, amin. Besok. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Besok. Tapi ingat, atau kok besok masalah besar, berarti mujizat besar. Amin. Saya kehilangan motor, diganti Tuhan mobil. Ayo, motor saya dicuri pencuri dengan sukses, Tuhan gantikan mobil. Siapa yang pengen dapat mobil lebih? Motor hilang. Lu iya toh? Amin. Lu iya toh? Tuhan ngomong, motormu, go. Itik hilang. Tuhan ngomong, kok ngene sih Tuhan, diganti mobil. Tapi Tuhan mau. Yesua pasal 3 ayat yang ke-6. Baca aja, 1, 2, 3 yang keras. Ya, sekira apa? Perhatikan. Dan kepada para imam Yosua berkata demikian, semua fokus, angkatlah tabut perjanjian. Dan ini kunci untuk tahun 2023, menyeberang. Tulis. Lihat saya ke depan. Kalau Anda tidak menyeberang, artinya sudah perkara besar yang di sana tidak kamu terima. Belajar cross the river. Belajar tantang imanmu. Jangan ngomong, waduh sini aja lah sudah. Ya eser aja cukup. Tuhan ngomong, go! Ada amin? Perhatikan saya. Saudara ini kan orang punya jemaat gereja ya. Kita bisa ribuan. Dengar baik-baik. Karena kita menyeberang. Dan Tuhan ngomong khotbahmu tidak boleh. Tuhan ngomong sama saya dari dulu. Khotbahmu tidak boleh menyenangkan orang. Saya bilang, Tuhan kok susah Tuhan, menyeberang. Amin. Menyeberang. Kalau Anda masih cari aman hari ini, Tuhan ngomong sama saya, perhatikan. Orang yang mau menyeberang, dia akan terima pengalaman-pengalaman ilahi yang baru. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Percaya katakan amin. Nyebrang. Anda bilang, Tuhan aku mau melakukan sesuatu yang kau tunjuk Tuhan. Aku tahu gak punya iman, tapi kalau kau suruh aku nyebrang, do it. Dan saya kasih tahu, ciri orang menyeberang tidak bergantung sama orang. Ada amin? Dia tidak jaga no istilahnya. Kamu nyebrang, gua nyebrang. Kalau lu kan gak nyebrang, gua gak nyebrang. No, Tuhan nomor 1. Ya dengar baik-baik. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Lihat mujizatnya 1, 2, 3. Kita akan tutup. Saya minta main musik maju ke depan. Khotbah kosa panjang. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya mereka tahu bahwa dahulu aku minta Musa, demikianlah semua hamba-hamba Tuhan dan pendoa tepatnya. Kalau kamu pengen dipromosikan Tuhan, belajar nyebrang. Kalau pengen pelayananmu naik, belajar nyebrang. Nanti dulu singer song leader jangan naikkan dulu, biar saya sendirian. Belajar nyebrang. Anda pengen ngalami mujizat, belajar nyebrang. Jangan ngomong, oh saya ngerti mimpi ini. Jangan mimpi tok, nyebrang. Firman jadi daging. Ada amin? Bahkan saya ngomong apa yang Tuhan ngomong sama saya dahulu, saudara. Ya dengar baik-baik. Kalau Anda tidak ingin dipermainkan iblis, belajar nyebrangkan imanmu. Kalau Anda ngomong, Pak saya bulan ini mesti jatuh. Saya bulan begini mesti tubuh saya gatal-gatal. Pak bulan ini mesti saya begini. Itu kamu harus menyeberang, kalahkan ikatan ini. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin? Itu namanya menyeberang. Saya pernah nangani ada satu wanita cantik saudara. Dia cuma ngomong masih sangat muda. Dia minta ketemu lalu saya bilang oke.
Lalu dia bilang, Pak Yer doakan saya. Saya bilang, masalahmu itu apa? Karena dia rajin gereja, pelayanan. Masalahmu apa? Saya tahu dia bilang, dalam sekitar pertengahan tahun, setiap pertengahan tahun, saya minta anak yang kecil ini, anak cewek ini, pertengahan tahun mesti tidur dengan beberapa orang. Saya sampai bilang, kamu ini? Iya Pak. Setiap bulan, antara pertengahan itu apa? Juni, Juli, Agustus. Pokoknya bulan itu. Dia bisa berhubungan seks dengan banyak orang. Padahal pelayanan. Ada banyak orang juga pelayanan tapi klepto, suka nyuri. Itu ikatan juga. Suka bohong, itu ikatan setan di dalamnya. Nyebrang. Anda harus lawan. Ada amin. Anda boleh ngomong katanya rohani, buahmu kelihatan. Dan wanita ini, saudara, anak wanita ini masih kecil. Saya bilang, kamu ini. Iya Pak Yer. Segini aja, kamu gak usah konseling. Doa aja langsung. Konseling apa, saudara? Sudah ngomong kok. Mau ditanya apa? Enggak kan? Saya bilang, kita doa aja. Begitu saya doa, saudara, dia tahu-tahu nyanyikan seperti nyanyian Jawa. Ya, sinden. Anda kok tahu sinden ya? Tahu dalam keadaan mata tertutup. Tahu saya bilang, ini aroma sihir. Saya sempat lihat, jadi itu roh keturunan. Ada roh pemikatnya. Meskipun gereja dan pelayanan. Banyak anak Tuhan sampai sekarang tertinggal, saudara. Masih tidak menyeberang sehingga dia hidup dalam masalah itu terus. Nyebrang. Sudah didoakan sama siapapun, hamba Tuhan dalam negeri, luar angkasa. Baptis Islam di Matahari sana. Ada yang baptis Islam di Indonesia, baptis Islam lagi di Israel. Kata air Israel lebih mantap. Lah iya toh, pulang ke Israel lebih mantap. Saya bilang, lah terus kan dirubah Tuhan. Ya nanti Pak, ya berarti bukan airnya kamu yang gak sungguh-sungguh. Ada yang main di laut asin katanya, ngapung. Saya bilang, dia waktu sinden saudara, mata tertutup lalu gini, itu roh pemikat dan ada sihir. Saya bilang, dalam nama Yesus, roh yang mengikat anak ini jadi budak seks, jadi roh benar. Keluar! Terbanting-banting. Sejak itu dia mulai lakukan apa yang Tuhan mau. Dengan doa, firman dia harus lawan. Itu namanya menyeberang. Karena waktu engkau baca Yosua ini, arusnya zaman itu tingginya segini. Jadi bukan selutut, sedada. Itu arusnya kuat. Makanya imam ngomong, celupkan kakimu, maka tersibak ke kanan, tersibak ke kiri. Saya kasih tahu, arus itu berhenti. Kenapa? Ada hadirat Tuhan. Kalau kamu masih terbawa arus oleh pergaulanmu, suka bohong, suka minum bir, suka ngerokok, berhenti, nyebrang. Ada amin? Anda kumpul sama temanmu, maaf ya, temanmu gak punya iman, khawatir sama gak punya iman, kumpul mesti satu roh. Satu itu tukang khawatir, satu yang gak ada iman. Kalau ngomong pasti nyambung, betul apa enggak? Pasti. Satu yang ngomong, aku tak coba doa, gak terjadi perubahan. Satu yang ngomong, iya biasa aja, cocok. Satunya tukang tidur, satunya malas doa. Ngomong pasti nyambung. Satu tukang tidur, kok saya doa itu, kok ngantuk ya? Itu hadirat Tuhan kuat. Membius saya. Tidur, ilernya family blessing. Kok guyumu kenceng sih? Ada yang doa gak bisa fokus, kenapa? Karena atmosfermu direbut setan. Dia tahu kelemahanmu, ini nanti pasti masuk ya, masuk untuk doa, gampang, aku ganggu pikirannya. Jadi engkau doa tidak tahu ketemu jalan masuknya, pintu tirai masuk ruang makhluk enggak ketemu. Engkau bilang, sotokora patakara, sotokora pak. Gak ketemu, amin. Ngerti ya? Bukan diteruskan, amin. Sudahlah gak masuk, amin lah. Tuhan maha tahu kok, Tuhan maha tahu. Di sini gak ada sing ngaku. Sudah kak Tuhan gak tahu, Anda baca kitab imamat pusing. Silsilah, langsung baca. Tapi untuk cuan bisa, makanya jadi budak mamon. Enggak, di sini enggak ada kok. Kalau untuk mamon kerja keras sampai jam berapapun, tapi untuk doa dibuang
Tuhan lihat saudara akhir tahun ini. Ngerti katakan amin? Ada amin? Maaf saudara, dengar baik-baik. Saya kasih contoh paling gampang yang Tuhan pernah berikan rema sama saya. Dengar semua ke depan. Contoh ya, Anda ketemu pengusaha terkenal Indonesia. Saya percaya saudara, Anda tidak akan berani telat. Saya percaya itu. Ngerti ya? Anda tidak akan berani telat. Anda akan menghargai orang ini. Kalau telat, cuanmu, duitmu hilang. Datang kalau bisa lebih awal. Minum jus, minum kopi, macam-macam. Yang penting jangan telat. Begitu dia datang langsung, halo Pak, saya datang 1 jam. Hebat kamu. Naik. Tapi buat Tuhan, telat. Buat Tuhan, nanti dulu nonton bola dulu, bakso dulu. Kenapa? Itu namanya hatimu, kasihmu sama Tuhan sudah berkurang. Sehingga iblis ngomong, kamu tengking aku gak ada kuasa kamu. Kau boleh deklarasi, but there is no power. Itu membuat berkatmu tertutup. Hidupmu tetap standar, tidak menyeberang, begitu terus, ngantuan terus. Dan iblis mentertawakan, kamu milikku, matang. Thank you. Ada banyak anak Tuhan yang dulu dipakai Tuhan luar biasa. Dia mati bukan mati bunuh diri rohnya, bukan mati bunuh diri fisiknya, rohnya dibunuh sama dia sendiri. Dia ngomong sudah tidak ngerong-ngeron lagi, cukup, mati. Tahun depan dikoncang untuk dipadatkan. Kalau kamu tidak berpegang pada apa yang Tuhan dan rema Tuhan, amblas saudara. Makanya banyak orang-orang peka sudah mulai kehilangan kepekaan. Hidupnya meratap untuk uang, bukan untuk hadirat Tuhan. Padahal dia Allah di atas segala Allah. Alkitab mencatat carilah dahulu kerajaan Allah maka segala sesuatu akan apa? Kurang keras. Ditambahkan. Berarti engkau sudah punya tinggal ditambahkan. Saya ngomong begini saudara. Hati saya ini juga mendoakan Anda. Saya berdoa supaya Anda segera. Bukan Tuhan tantangan banyak. Sudah cukup. Go! Ada amin? Segera. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Jadi promosi datangnya daripada Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Segera. Kalau Anda disuruh Tuhan nengking orang kerasukan, jangan pilih-pilih kasih ya. Ngerti ya? Wah ini setannya gede, saya gak mampu ini. Ntar gua dicakar begini. Lawan aja saudara, Anda punya Yesus. Ada amin? Ada amin? Kuasa di dalam dirimu lebih besar daripada kuasa yang di dunia ini. Siapa yang percaya katakan? Jadi kalau Anda suruh nengking setan, orang ini jangan, setannya besar. Anda begini-begini tok ngerti ya, merinding-merinding. Wah gak enak, hawanya terlalu buruk. Tuhan ngomong suruh tengking kok hawa buruk. Tengking, hawa buruk, lu ditengking setan. Ini tahun peperangan, 2 hal, menjara dan menang. 8, terakhir, terus dituntaskan. Anda kedinginan saya suka saudara, belajar ke luar negeri nanti, percaya angkat tangan. Sudahlah, gak usah jauh-jauh. Banyak bencana nanti, semua akan berubah, soal cuaca akan berubah. Jadi dilatih Tuhan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka kau perintahkan kepada para imam yang keras. Haruslah apa? Berikutnya tulis, harus tetap setia. Setia itu apa? Bicara, catat. Kalau setia bicara soal sabar, katakan sabar. Kadang-kadang bukan sabar yang ngelus dada begini. Sabar ya nak, sabar ya bukan itu. Sabar dalam hal roh, menunggu jawaban Tuhan sampai jadi. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Lanjut, 9. Mari semua yang datang, yang di rumah baca sama-sama. 1, 2, 3. Kuncinya, datanglah dekat dan dengarkan firman Tuhan Allahmu. 10. Baca sama-sama. Lagi kata Yosua, dari hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalau, baca, Kanaan, Het, orang Hewi, orang Amori dan orang Yebus itu dari
Saya mau kasih satu hal. Yes. Yes, Lord. Tahun depan, kalau kamu nurut sama Tuhan, itu segala rintangan akan dibabat oleh kamu sendiri. Karena Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus. Percaya, katakan amin. Anda gak usah ngutuki, mati kamu, lu ciak duit gua. Nah, diberkati aja. Duitmu gak akan hilang, diganti Tuhan 100 kali lipat ganda. Percaya, katakan amin. Amin ya, kudu legowo. 11. Mari semua, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan, sekali lagi di garis bawah, menyeberang di depan kamu, masuk sungai Yordan. 12 semua baca, 1, 2, 3. Seorang di atap suku. 13 agak cepat. Segera sesudah, ini saudara, kaki para imam pengangkut tabut Tuhan berhenti di dalam air sungai Yordan, maka siapa yang percaya kuasa Tuhan terjadi? Ada amin? Ada amin? Saya khotbah banyak saudara. Hari ini khotbah yang kesekian, besok di Rumah Roti Bogor, besok lagi ke Bali. Jadi saya juga hemat suara ya. Mau bentak-bentak, gak biasa bentak. Suara ini sudah, haleluya. Tapi dengar baik-baik, kalau Anda percaya ini, maka air sungai Yordan akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. 14, ini jatah kita saudara ya. 14 baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian berjalan di mana? Depan. Jadi dengar baik-baik, orang-orang yang melayani harus punya standar. Kamu harus memimpin orang lain supaya dewasa rohani. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Saya kasih tahu saudara, Tuhan kita sama. Yang membedakan apa? Iman beda-beda. Tuhannya sama. 15. Sampai sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu. Lihat saya ke depan, saya tutup. Dari tadi mau tutup, gak tutup. Perhatikan. Para imam, saya minta Anda lihat, pengangkat tabut mencelupkan. Jadi gini saya dikasih bayangan sama Tuhan, dikasih pernyataan begini, mencelup begini. Baru masuk saudara, tersipak. Kadang-kadang anak Tuhan tadi maka saya ngomong, sebelum dia lihat mujizat Tuhan ngomong, melangkah, nyebrang. Dia maju sambil begini, dalam nama Yesus, dingin apa kakak ya, dalam apa kakak. Itu yang membuat perkara mujizat tertahan. Ngerti ya? Sudah ngomong, aduh, gini gua kena arus apa enggak ya? Gini-gini. Tidak terjadi. Para imam mencelupkan kaki, hanya celup kaki, terbuka. Ini terjadi sama kamu di tahun depan. Itu pesan Tuhan bagimu. Karena digoncang, dipadatkan, anak-anak tolong tenangkan. Ya. Pengurus ya, perhatikan saya. Kalau engkau taat dengan apa yang Tuhan mau, celupkan kaki, melangkah, tanpa takut, tanpa tanya, percaya. Blek, masalah terbuka. Mujizat Tuhan terjadi. Siapa yang percaya katakan? Ada amin? Kunci cuma satu saya ngomong, tahun depan seberangkan imanmu, harus naik level lebih lagi. Tepuk tangan bagi Yesus, bangkit berdiri semua. Saya nggak usah tutup sampai habis, tapi saya minta Anda bangkit berdiri. Tampilkan saja Kisah Para Rasul pasal 16. Bangkit berdiri semua. Khotbah tidak panjang, penting praktek. Ada amin? Ada yang ngomong, Pak, saya kehilangan pekerjaan. Lalu Tuhan ngomong daerah yang jauh, Tuhan ngomong maju, seberang, harus ngerti. Kisah Para Rasul pasal 16, langsung saja tampilkan ayat yang ke-9. Ya, saya harap tidak salah, oke. Semua baca sama-sama, yang di rumah juga, 1, 2, 3. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang dari Makedonia berdiri. Saya minta Anda baca dengan seksama. Menyeberanglah kemari dan apa? Lihat saya ke depan Bapak Ibu. Kalau Anda menyeberang, level rohmu juga dinaikkan Tuhan. Dan ini yang terjadi. Kalau ini buat orang-orang melayani. Kalau engkau menyeberang, engkau akan menolong orang lain yang juga butuh kamu. Tanpa hitung-hitungan. Kalau orang kaya Anda nyeberang, kalau orang miskin, sorry, tak telepon wae. Aduh. Tuhan ngomong, nyebrang. Maka dikatakan, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat 10. Semua baca sama-sama, 1, 2, 3.
Nah, segera kami mencari kesempatan berkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa apa? Saya bukan hanya ngomong berkat, tapi kamu jadi suratan Kristus. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Saya dikasih tahu Tuhan begini. Semua dengar baik-baik. Yang buat iblis takut kalau engkau kembali sama Yesus dan dipakai double porsi. Tapi itu menjadi jatahmu mulai malam ini. Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang mau? Amin. Anda yang ngomong, Tuhan aku capek hidup standar. Naik nyebrang. Itu yang Tuhan bawa. Aku capek hidup begini-begini Tuhan. Aku dengan iman jadi. Itu yang Tuhan pakai. Ada amin. Anda yang khotbah cuman, ya saudara tahu. Enggak akan dirubah Tuhan. Go. Terbang. Profetik. Maka saya bilang saudara, banyak orang profetik sudah mulai kehilangan apa yang namanya roh jadi daging. Dan ngomong sama saya, itu bisa terjadi kembali waktu kau belajar menyeberang. Siapa yang mau angkat tangan? Ada amin? Belajar menyeberang. Semua, yes Lord. Ya Tuhan, amin. Saya mau sampaikan, saya ini mau tutup tapi Anda kuat berdiri ya, singer, song leader. Amin. Kemarin saya double porsi sebenarnya saudara. Saya Zoom FB Samarinda itu, ya mimpin pujian, ya khotbah, yang doakan, double porsi, 3 porsi. Ya, tapi saya percaya itu karena Tuhan. Terakhir, ini terakhir betulan. Saya ini mau tutup ya, tapi Tuhan ngomong enggak. Ibrani 11. Ayat yang ke-29. Tampilkan. Loh, saya Alkitab tak tutup, berarti tutup. 1, 2, 3, baca yang keras. 1, 2, 3. Karena iman, pelan-pelan, maka mereka telah melintasi Laut Merah. Koma, sedangkan bedanya orang-orang Mesir tenggelam. Saya minta Anda tulis, karena iman. Tulis di loh hatimu. Jadi Anda menyeberang itu bukan karena ambisi, bukan karena aku hebat, pasti bisa. No, karena iman. Anda bisa melintasi apa yang buat kamu susah tahun depan. Itu menjadi jatahmu, menjara dan menang peperangan. Setuju angkat tangan. Amin. Karena iman. Katakan karena iman. Saya tanya sebelum saya tutup. Dari tadi kok sebelum saya tutup. Iman itu definisinya apa? Saya ojo ngomong firman. Definisi paling gampang, gak usah ngomong iman adalah gini. Itu kan yang dibaca. Definisi iman. Bagus sekali. Ini hamba-hamba Tuhan semua. Percaya meskipun tidak melihat. Atau percaya meskipun belum melihat. Percaya. Nah kamu sekarang percaya apa enggak? Belajar Pak Yer. Belajar percaya meskipun kayaknya kutukan datang terus, tengking. Percaya. Level tahun depan, saya kasih tahu, jatah iman itu terjadi. Oleh karena iman kau menyeberangi semua. Jadi gak usah banyak teori tapi melangkah. Setuju angkat tangan. Gak usah banyak teori, oh begini, melintasi harus kaki kiri dulu, kaki kanan dulu. No, just go. Just trust to Jesus. Just believe. Maka mujizat terjadi. Apa yang sukar bagimu dibuat Tuhan gampang. Tepuk tangan bagi Yesus. Terima. Yang sukar bagimu, kamu terima mujizatnya. Menyeberang. Menyeberang. Ada amin? Caranya apa? Melangkah. Gak ada ngomong, amin Tuhan menyeberang. Nanti malaikat Tuhan tanya, melangkah apa enggak? Ya nanti dulu lah. Teman gak melangkah, gua gak melangkah. Tuhan ngomong, podo ae. Menyeberang. Ini pesan Tuhan bagi Anda. Tahun depan goncangan segera terjadi. Presidennya saya nggak usah kasih tahu ya, tapi udah ya aman pokoknya, aman. Berapa bulan lalu saya sudah tunjukkan beberapa pendoa, doakan untuk 2 nama ini. Siapa Pak Yer? Nggak usah ya, nggak usah. Yang penting Anda doa, sebenarnya gampang. Siapapun presidennya Anda dengan Yesus, setuju? Amin. Gak usah tarik-tarian seperti zaman Jokowi Prabowo dulu.
$1. Prabowo jadi presiden, Tapi dikai duit. Jokowi jadi presiden. Saya ngomong bukan Prabowo, Jokowi naik 2 kali. Dan di era Jokowi, chip masuk. Dengan apa Pak Yer? Ngawur Pak Yer, saya bilang. Dengan kesehatan. Muncul corona. Barcode terjadi. Saya minta Anda kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu Bapak Ibu. Ada amin? Hidup bukan sekali dan akan dihakimi. Dan semua orang akan masuk dalam pengadilan sorga. Ini waktu Anda menyeberang. Kalahkan ketakutan dalam dirimu. Ada amin? Belajar percaya. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Semua angkat kedua tanganmu. Yang percaya oleh karena iman engkau menyeberang. Tutup mata saudara. Dalam nama Yesus. Mulai bahasa roh. Jangan mendahului hadirat Tuhan. Jangan mendahului tabut Allah. Tetap Anda berjalan mengikuti. Maka jalan yang kamu tempuh, meskipun Anda tidak tahu, Tuhan buka jalan. Tuhan yang buka jalan. Angkat kedua tanganmu. Sekirapatakanamu, sembah. Yang di rumah, yang juga nonton siaran ulang sembah. Sotokorapatakana. Yes Lord. Sembah. Kurapatakana masih kata Pak. Yes Lord. Jalan. Oh Jesus. Kurapatakana masih kata. Mari semua pemain musik sembah, langsung nyembah. Belajar menyeberang, yang di rumah juga seberang. Minta iman, melintasi, nyebrang. Bersegera, jangan tunda-tunda. Go. Kurapatakana masuk kurapatakana. Terus. Yes Lord. Sembah. Mari orang yang pengen ngalami mujizat, orang yang percaya dengan kuasa Tuhan, nyebrang, hadapi tantanganmu. Jangan mundur, hadapi tantanganmu, seberang, sembah. Jangan kalah dengan tantanganmu, hadapi. Terus. Mari jemaat saja. Jangan takut dengan tantanganmu. Tembus. Nyeberangkan imanmu. Will follow. Holy lagi I love you. Mari saudara. Jangan jadi yang standar. Naik level. Digoncang untuk dipadatkan. Seberang. I love you. Mari FB Jakarta. And my heart will follow. Tepuk tangan bagi Yesus. Lebih keras. I love you. Angkat dua tanganmu. I love you. Menyeberang. Naik.
Saudara akan lihat kuasa Tuhan menyertai engkau. Segala apa yang menghalangi engkau tersibak ke kanan dan ke kiri. Tapi engkau harus memang menyeberang. Engkau harus menyeberang. Melakukan tindakan yang di luar nalarmu kadang-kadang, di luar pikiranmu. Meskipun perasaanmu kacau, tapi Tuhan ngomong, anakku, maju. Lakukan. Just do it, bersegera. Kalau engkau mau angkat kedua tanganmu. That is not easy, tidak gampang memang. Tapi orang yang cinta Tuhan, he do it. Dia lakukan. Dia lakukan. Hai pasukan profetik dalam nama Yesus. Tuhan suruh tiup shofar 7 kali. Tiup shofar 7 kali. Semua angkat kedua tanganmu, tiup shofar 7 kali. Dalam nama Yesus, sekira batas 1, tulis langsung mulai 7 kali. Silakan. Terus terima urapan terus 7 kali. Terus. Yang bahasa roh. Terus in Jesus name. Urapata kata terus. Sekira batas yang roh jangan padam. Yang roh naik. Terus. Terus. I love you. Yang roh. Dia Allah yang mendengar seruan hatimu. I love you. And my heart. Lagi. I love you. Angkat kedua tanganmu. I love. Terima petunjuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Segala kuk ikatan lepas. And my heart. Will follow. And my heart will follow. Holy God. Sembah yang di rumah sembah. Satu roh, semangat, sembah. Terus. There is new anointing. Urapan baru. Angkat kedua tanganmu semua. Pasukan profetik juga angkat kedua tangan. Masuk level dari rema jadi daging. Angkat kedua tanganmu semua. Tutup mata semua. Bahasa roh yang sudah punya karya bahasa roh, yang di rumah juga, yang di luar negeri juga. Yang belum punya karya bahasa roh katakan haleluya puji Tuhan. Buka hatimu. Sutukur rapata. Rindukan akan Tuhan. Rindukan untuk menyeberang. Rindukan akan new anointing in Jesus name. Urapata kata apa? Yes Lord. Saya akan hitung sampai 3. Buka hatimu. Yang di mimbar juga buka hatimu semua. Sikirapatakanama sukurapatakana. Dalam nama Yesus. Siap untuk perkara-perkara ajaib. Siap untuk perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan. Dalam nama Yesus. 1, 2. Terus dalam nama Yesus. Siap. 3. Take it. Terus raga mau dipatahkan. Take it. Jesus name terus. Terima. Kurabati sembah. Take it. Dalam nama Yesus. Pengurus juga terima. Urapan baru. Take it. Urapata suku kurapata kana. Dalam nama Yesus. I love you.
Saya minta Anda buka mata sebentar. Mumpung saya diingatkan Tuhan. Saya sudah sampaikan kota lain tapi ini luput, saudara. Pada waktu masuk tahun baru, hal yang tidak lazim akan terjadi padamu. Kalau Anda masih berpikiran lazim, oh gajiku sekian, bayar utangnya susah, oh hidupku cuma sekian, bayar utangnya susah, itu lazim atau wajar. Oh saya melakukan ini, pantas saya dapat sekian. Oh saya nggak sekolah, pantas saya kerja begini, itu wajar. Tapi tahun depan, hal yang tidak wajar atau tidak lazim terjadi dalam hidup. Tepuk tangan bagi Yesus. Jangan batasi kuasa Tuhan. Hal yang tidak lazim, it happen to you, terjadi bagimu. Jangan batasi kuasa Tuhan. Anda ngomong, memang ini begini supaya saya lakukan ini. No. Anda lihat mata kapak akan mengapung. Hal yang tidak lazim. Hal yang tidak lazim. Itu yang saya harus ngomong. Supaya Anda ngerti ikut Tuhan. Mulai hari ini. Percaya kuasa Tuhan di atas segalanya. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Ada amin. Mari angkat kedua tanganmu. Sikira patakana mukura patakana. Sikira patakana. Jesus, Jesus. Jesus. Jama. Roh doa kami biarlah penuh, tidak hilang. Roh kami Tuhan penuhi dengan destiny yang daripadamu. Dan buat kami paham tentang tantangan itu enteng dengan Engkau. Gampang. Kami angkat kedua tangan kami padamu. Dalam nama Yesus, sikira patakan nama kurapan. Salat api Tuhan turun, api Tuhan turun, api Tuhan turun. Terus. Bagi orang yang mencintai Tuhan dia akan respon cepat. Terus kurapatakan nama, apa yang kering, apa yang hampa, apa yang jenuh, lepas. Kurapatakan nama, sikita bakar nama. Touching. Ayo jangan dibatasi, terus. That is from Holy Spirit. Receive. Apa yang tidak lazim terjadi dan percayai. Yes. Terima kasih. Katakan sama-sama, I love you. Jangan undur dari Tuhan. I love you. Anda diperlengkapi oleh Tuhan untuk menang atas masalahmu. I love you. And my heart lagi. I love you, menyeberang. I love you. I love you.
kami bersuka karena-Mu Tuhan. Kami mau selalu berkata, I love you because you love me first. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pewahyuan yang daripada-Mu. Itu sekali lagi menuntun hidup kami untuk menyeberang di 2023 ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ucap syukur. Tuhan sebentar kami mau mengembalikan persembahan. Biar kami mengembalikannya dengan ucapan syukur. Karena kami sangat bersyukur untuk sepanjang tahun ini Tuhan memimpin kami hingga kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit dan Kau mencurahkan berkat tanpa batas dan tidak ada satupun berkat yang tercecer. Semua anak-anak-Mu dikatakan mereka yang berbahagia, mereka yang terima berkat, mereka yang bersuka cita karena-Mu. Terima kasih Bapak, ucap syukur, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum memberikan persembahan, kami mau mengundang Ibu Regi untuk menyampaikan pengumuman. Shalom semua, selamat malam. Saya minta tolong video, tolong dikeluarkan. Akhir tahun kemarin kita mengadakan baksos. Kita memberikan makan 600 orang dan potong gratis awal 52 orang dengan dengan judul Pria Wajib Rapih. Terima kasih untuk para penabur yang sudah memberikan tenaga, uang dan doa. Kita buat di Kemayoran ya, dekat Wisma Atlet karena tempatnya puji Tuhan lapang dan tidak ada gangguan lah. Kita masak sendiri semuanya. Kita bangun jam 2 pagi memasak semuanya. Terima kasih untuk tahun depan, seizin Tuhan kami akan buat lagi untuk lebih lagi. Kalau bisa ada yang mijit karena kita mau berbagilah satu dengan yang lain. Dan untuk tahun depan, Family Blessing kita adakan seizin Tuhan tanggal 22 Januari. 22 Januari seizin Tuhan di tempat ini. Dan tanggal 23 di Bandung. Ya, saya selalu kirim flyernya. Di Bandung ada penyembahan dan doa setiap hari Senin di Gedung Paskal. Di Gedung Paskal kami tiap Senin kita ke sana untuk menyembah dan doa. Saya berharap kita sebar semuanya ya untuk daerah Purwakarta, Bandung, Tasik ya, Cirebon semuanya. Yuk kita berbagi untuk membawa teman-teman kita di dalam Tuhan. Ya, terima kasih untuk juga jaga kebersihan di tempat ini. Saya minta tolong jangan makan dan minum kecuali aqua ya, air mineral. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari berilah dengan ucapan syukur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang bertani. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari yang sudah memberikan persembahan sama-sama berdiri. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu.
saya berikan, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari tunjuk kanan kiri depan belakangmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu apa? Menyala. Saya lihat kok. Biarlah roh. Anda ini bayangin kesulitannya, saudara. Tahun depan menyeberang, tapi saya kasih tahu, yang paling jelas apa yang tidak lazim itu Anda harus percayai. Apa yang tidak wajar Anda harus percayai. Ada amin? Kalau wajar itu masih daging. Tapi kalau tidak wajar, ada yang bilang dulu sama saya tanya, Pak Yer doakan supaya saya ke Israel. Saya bilang, ngapain didoakan? Itu bagi kamu gampang karena kamu punya duit. Ke Israel gak usah didoakan, yang penting punya iman. Tapi kalau kamu beli properti di Israel, baru itu di luar kewajaran. Nah itu yang perlu didoakan. Ngerti angkat tangan? Oh, tak ajari profetik sedikit ya. Saya nggak nambahin saya lihat Anda sudah mulai jenuh lihat buka gua, nggak apa-apa saudara. Perhatikan saya baik. Contoh kamu punya 1 juta, lalu beli gorengan, Anda ngomong, tuh rapata sikir apa Tuhan berkata, enggak, biasa. Kalau Anda punya 1 juta, ambil yang 10 juta, lah itu namanya tidak lazim. Itu satu yang dipercaya. Setuju angkat tangan. Amin. Amin. Susah apa gampang? Pikiran dewi. Kenapa? Saya melakukan. Jadi setiap orang tingkatan beda-beda. Makanya belajar nyebrang supaya Anda tahu kekuatanmu, supaya Anda tahu level imanmu. Angkat kedua tanganmu semua. Sikira batakana. Yang di rumah juga. Dalam nama Yesus. Kami hidup dengan iman percaya. Oleh karena iman kami menyeberangi lautan. Oleh karena iman kami menyeberangi segala masalah. Oleh karena iman masuk tahun 2023 kami menyeberangi segala sesuatu yang mustahil. Dengan iman percaya kami tembus. Dan dengan Tuhan sekali lagi latih kami menyeberang. Paksa Tuhan daging kami, paksa daging kami. Tunduk dalam apa yang roh mau. Karena itu kami tahu hanya oleh karena iman percaya sesuatu yang ajaib terjadi. Di dalam nama Yesus. Dalam nama semua terima. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapi. Penjebolan dalam pemikiran terjadi. Penjebolan dalam iman terjadi. Dalam nama Yesus semua terima. Tahun 2023. Waktu kami menyeberang. Mujizat terjadi. Dalam 2 hal kami percaya. Waktu untuk menang. Dan waktu untuk menjara. Kami terima. Dalam nama Yesus kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan pada waktu Engkau datang kedua kali. Biarlah kita semua terangkat. Dan kita semua diselamatkan. Doa ini dimeteraikan. Allah dan Juru Selamat kita semua. Sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima jaminan Tuhan tahun 2023. Katakan amin 3 kali. Amin. 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 Tepuk tangan bagi Yesus. Saudara, salaman.